Seseorang masuk ke dalam kantor Isabella. Don dan Gilda yang sudah takut bukan main lega melihat sosok tersebut adalah Phil. Phil rupanya sedang bermain petak umpet dan kebetulan memilih bersembunyi di kantor Isabella. Setelah mengetahui ada pintu rahasia, Don jadi semakin gigih. Dia nekat mencuri kunci dari Isabella dan memasuki ruang tersebut bersama Gilda. Mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang berisikan mainan peninggalan anak-anak yang katanya sudah diadopsi. Mereka juga menemukan radio yang dipakai Isabella untuk melakukan laporan. Kengerian menyelimuti Don yang kini yakin mereka menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari organisasi jahat. Tiba-tiba terdengar suara Isabella hendak menuju kantor. Beruntung perhatiannya teralihkan oleh Phil sehingga Don dan Gilda berhasil keluar tanpa ketahuan. Kemudian mereka sepertinya dengan sengaja menjatuhkan kunci itu di tempat yang gampang ditemukan anak-anak. Terlihat Isabella sangat kaget saat seorang bocah bernama Eugene mengembalikan kuncinya. Di waktu yang sama, saat Don dan Gilda menyelinap, Emma, Norman, dan Ray mengadakan pertemuan. Mereka bertiga sepakat akan 3 tahap pelarian yang harus dilalui. Pertama, kabur melewati tembok area luar hutan. Kedua, melarikan diri dari sana dengan selamat. Ketiga, mencari cara hidup mandiri dan stabil di dunia luar. Sejauh ini mereka sudah yakin dengan tahap pertama. Tahap kedua adalah prioritas selanjutnya. Jadi mereka memutuskan untuk menyelidiki keadaan di luar tembok di esok hari. Emma juga menemukan petunjuk tentang seseorang bernama William Minerva di dunia luar. William Minerva menempelkan stempel burung hantu berisikan kode rahasia di semua buku karangannya. Ketika kode-kode itu disatukan, pesan-pesan tersebut berisi peringatan tentang peternakan dan melarikan diri. Di salah satu buku itu ada stempel yang tidak memiliki kode Morse dan satu buku lainnya yang terdapat kode yang artinya janji. Buku-buku tersebut terbit pada tahun 2015, jadi ada kemungkinan William Minerva masih hidup. Mengetahui adanya kemungkinan menemukan kawan di dunia luar, memberi harapan segar bagi mereka bertiga. Mereka menambahkan penyelidikan buku-buku tersebut sebagai prioritas dan mengakhiri pertemuan. Saat ditanya, Emma memberitahu kalau kode Morse tersebut ditemukan oleh Phil saat membaca buku bergambar karangan William Minerva. Sesampainya di ruang makan, mereka sempat panik karena Don dan Gilda tidak ada di sana. Tapi kepanikan tersebut cuma sebentar, karena sesaat kemudian Don dan Gilda terlihat menuju ruang makan. Hanya saja wajah mereka berdua masam. Malamnya Don dan Gilda mengaku mereka telah memasuki ruang rahasia Isabella. Mereka menuntut penjelasan sebenarnya dari Emma, Norman, dan Ray. Suasana memanas. Don dan Gilda sangat syok mengetahui fakta tentang peternakan dan monster. Don sampai lepas kendali dan memukul Norman dan juga Ray. Untungnya dia bisa segera menenangkan diri. Don mengatakan pada Gilda sebenarnya dirinya marah karena merasa tak berdaya dan menjadikan Norman dan Ray sebagai pelampiasan. Tapi setelah Emma datang meminta maaf, mereka pun saling membuka diri dan berbaikan kembali. Don dan Gilda tetap bertekad membantu pelarian. Keesokan harinya, Emma mengajukan sebuah metode pelarian pada Norman. Terdengar mustahil, tapi Norman setuju pada Emma. Norman yang merasa masih ada hal yang disembunyikan oleh Ray, juga memutuskan untuk mengecek tempat tidur Ray. Di situ, dia menemukan sesuatu. Setelah itu bersama Emma, Don dan Gilda, dia pun pergi untuk menyelidiki area di luar tembok. Ray tetap tinggal untuk menyibukkan Isabella dengan informasi palsu bahwa Norman berniat meracuni Isabella. Ray mengatakan memar di wajahnya didapat dari perkelahian dengan Norman karena menentang rencana pembunuhan tersebut. Ray juga mendapat kabar baik karena Isabella bilang tidak ada pengiriman di bulan November. Semua terasa lancar. Tanpa mereka ketahui, pertengkaran semalam ternyata diamati oleh Suster Crone. Di tengah hutan menuju dinding luar, Suster Crone mencegat Norman dan kawan-kawan untuk menawarkan kesepakatan.